Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian maghrib sampai isya yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan ini ada tema yang akan kita ketengahkan, yang sejak pekan lalu sebenarnya tertunda. Tema itu adalah ingin membahas pengertian kata syarri di dalam dua surah yang terakhir, yang terdapat di dalam surah Al-Falaq dan yang terdapat di dalam surah An-Nas. Di dua surah itu disebutkan kata-kata syarri, yang berarti keburukan atau kejahatan. Baik, saya mau bertanya dengan pertanyaan sederhana dulu. Siapa yang bisa langsung menyebutkan tanpa membaca berapa kali kata syarr dalam surah Al-Falaq? Berarti kita baca baru kita hitung. Itu sudah curang. Saya mau langsung. Sudah dibaca. Oke, enggak apa-apa. Mending ada daripada tidak ada. Iya. Itu sudah satu alasan bagi saya bahwa tidak boleh kita pandang enteng surah-surah yang kita anggap tidak asing, karena ternyata kata syarr belum kita hitung berapa. Itu 4 kali dalam surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 4 kali. Kalau dalam surah An-Nas langsung berapa kali? 1 kali. 3 kali. Masya Allah. Berarti iya. Saya cuma ingin mengetes saja bahwa walaupun surah ini surah tidak asing, belum mendalam bagi kita. Berapa kali? 1 kali saja. 1 kali saja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi surah Al-Falaq itu 4 kali. Surah An-Nas itu 1 kali. Ini kata ini yang kita mau tadabburi di 2 surah ini. Syarr artinya keburukan, kejahatan. 4 kali syarr dalam surah Al-Falaq dan 1 kali syarr penyebutan dalam surah An-Nas. Kata para ulama,
yang satu kali dalam surah An-Nas itu masih lebih berbahaya dibandingkan 4 kali syarr yang disebutkan dalam surah Al-Falaq. Nah, itu langsung kita ambil pelajarannya. Mari kita mentadaburi ayat-ayat itu. Kenapa satu syarr ini lebih berbahaya? Biasanya kalau sesuatu yang berbahaya berulang-ulang ya tentu itu lebih berlipat-lipat bahayanya. Tapi ternyata yang satu ini lebih dahsyat. Artinya daya rusaknya itu lebih dahsyat dibandingkan dengan 4 kali syarr dalam surah Al-Falaq. Mari kita coba untuk mentadabburi ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku memohon perlindungan Tuhan yang menciptakan subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku mohon perlindungan kepada Tuhannya waktu subuh. Jadi dalam ayat ini yang ditonjolkan adalah Rabbul Falaq, Tuhannya waktu subuh. Banyak kata-kata Rabbun itu dikaitkan dengan makhluk yang lain, mulai daripada yang terkecil. Umpamanya Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Kemudian Rabbus samawati wal ard, Tuhannya langit dan bumi. Ada lagi di atasnya, Tuhannya langit dan bumi. Rabbil alamin, Tuhannya seluruh alam semesta. Kalau seluruh alam semesta itu segala sesuatu yang dikecualikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti al-alamin itu lebih umum dibandingkan dengan Rabbus samawati wal ard. Ada di atasnya lagi, yaitu Dzul Arsyil Majid, Rabbul Arsh, Tuhannya Arash, Tuhannya Arash. Jadi Arash itulah yang merupakan ciptaan yang terbesar. Arash itu merupakan ciptaan Allah yang terbesar. Makanya dikatakan Rabbul Arsh, Tuhannya Arash, Tuhannya langit dan bumi, Tuhannya seluruh alam, Tuhannya Musa dan Harun, Tuhannya waktu subuh. Rabbi, Tuhanku. Baik. Kenapa dikaitkan dengan waktu subuh? Qul a'udzu birabbil falaq. Waktu subuh itu artinya dia masih merupakan bahagian daripada malam. Dia merupakan masih bahagian daripada malam yang tentu akan masuk waktu pagi, waktu duha. Tapi subuh itu adalah merupakan rentetan perjalanan malam yang akan masuk waktu siang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Memohon perlindungan, syarr yang pertama adalah syarr dari apa yang Allah ciptakan.
Jadi Allah menyatakan bahwa di antara ciptaannya, di antara makhluknya itu memang ada di antaranya yang membawa mudarat. Ada di antaranya membawa mudarat, membawa keburukan. Ya, dan itu semua ada hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan itu semua? Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan, keburukan, dari apa yang Allah ciptakan. Ya, min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan al-falaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam. Nah, berarti ada kaitannya dengan subuh tadi. Dari kejahatan malam apabila telah masuk malam gelap gulita. Ya, jadi ada kejahatan malam. Syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatannya wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan bahan-bahan sihirnya itu ke buhul-buhul. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Kemudian yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasada, dan dari kejahatannya orang yang hasad, orang yang dengki ketika dia dengki. Nah, apa kaitannya itu subuh? Kaitannya dengan malam, kaitannya dengan wanita tukang sihir. Kemudian kenapa dikhususkan wanita dalam ayat ini? Apakah tidak ada laki-laki yang tukang sihir? Sebentar kita jelaskan kalau masih ada waktu. Dan Allah tutup dengan mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Ini yang disebutkan dalam surah Al-Falaq ini, kejahatan-kejahatan itu, keburukan-keburukan itu adalah keburukan yang bisa menimpa fisik-fisik kita. Keburukan yang bisa menimpa fisik kita, yang bisa menimpa lahiri kita. Tayyib. Apa kaitannya? Kejahatan itu dinisbatkan, disindarkan pada waktu subuh atau waktu malam, terutama ketika sudah malam gelap gulita. Itu isyarat bahwasanya kalau kita ingin membandingkan antara kejahatan siang dan kejahatan malam, ya hukum asalnya dalam hal-hal yang memungkinkan bisa menimpa fisik kita, itu malam lebih dominan dibandingkan dengan siang. Malam lebih dominan dibandingkan dengan siang. Iya. Walaupun kejahatan itu semakin canggih, hampir-hampir pada hari ini tidak lagi membedakan siang dan malam. Katakanlah kita menyebutkan pencuri. Pencuri itu lebih identik sebenarnya beroperasi di waktu malam. Nah, itu mungkin dulu ya, ketika para pelaku-pelaku kejahatan itu menganggap bahwa waktu malam itu adalah waktu yang paling dominan, kebanyakan orang lalai. Kebanyakan orang lalai. Maka itu dikaitkan dengan malam karena asalnya kejahatan itu beroperasi pada malam hari. Pencuri, perampok. Termasuk dalam hal ini adalah orang-orang yang menjalankan sihir, itu dijalankannya biasanya pada malam hari. Itu pada malam hari. Karena orang yang menjalankan sihir itu dia rahasiakan. Dia rasakan. Kalau perlu tidak ada yang tahu.
Mungkin di dalam kamar dia kunci kamar itu, dia melakukan ya hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan sihir. Kemudian di waktu malam itu juga adalah waktu keluarnya binatang-binatang yang yang bisa menyakiti kita. Iya, seperti di malam hari itu mungkin keluar kalajengking, ya di malam hari itu keluar ular berbisa, semua. Iya. Itu asalnya kenapa Allah menyebutkan waktu malam itu. Kemudian di antara hal yang disebutkan dalam ayat ini, wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi orang yang hasad itu ya, di antaranya yang asalnya itu di malam hari paling memungkinkan untuk dia melakukan itu. Tapi tidak berarti bahwa ayat ini menafikan kejahatan pada waktu yang lain. Iya. Dan kejahatan yang dimaksudkan di sini semua yang menimpa fisik kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini surah yang demikian tidak asing bagi kita, yang kita anggap surah biasa-biasa, tapi ini surah luar biasa. Ini surah yang sangat luar biasa, yang mana Allah mengajarkan langsung kepada nabinya, engkau memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca surah ini. Jadi segala hal yang kita anggap memberikan gangguan dalam kehidupan kita ini, Pak, itu sesungguhnya surah Al-Falaq itu sudah cukup. Ya, itu surah Al-Falaq itu sudah cukup. Iya. Kalau Allah berkahi bacaan surah Al-Falaq pada seseorang, maka dia tidak membutuhkan bentuk proteksi perlindungan-perlindungan yang lain. Baik, contoh yang paling sederhana, Pak. Kalau malam, apa biasa yang mengganggu kita, yang kita anggap sesuatu yang lumrah terjadi di sekeliling kita? Contohnya adalah di malam hari kita digigit nyamuk. Ya, gigitan nyamuk itu adalah bagian daripada syarr. Jadi ketika nyamuk itu menggigit kita, itu bagian daripada syarr, bagian daripada keburukan. Karena kita digigit nyamuk, ya, menyebabkan malaria, demam berdarah dan selainnya. Sebenarnya kalau kita mengambil inspirasinya ayat ini, jamaah sekalian, surah yang mulia ini, kalau bacaan surah Al-Falaq kita itu istilahnya dimujarrabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulai dari benda-benda yang kecil, ya, makhluk-makhluk yang kecil itu, sampai kepada apa yang kita anggap bisa memberikan mudarat dan bahaya bagi kita, itu sudah cukup dengan membaca surah Al-Falaq. Iya. Sekarang pertanyaannya, surah Al-Falaq ini mungkin di antara hal yang menyebabkan dia tidak mujarrab, itu karena kita menganggap bahwa dia surah yang sangat biasa, saking tidak asingnya, dan semua kita menghafalnya. Nah, saya mau jelaskan sedikit bahwa semua ayat Al-Quran itu sebenarnya mujarrab, istilah kita. Tidak ada yang tidak mujarrab, semua mujarrab. Iya. Akan tetapi di mana dia keluar, dari mulut mana dia keluar. Kalau dia keluar dari hati yang bersih, maka walaupun bacaan itu biasa-biasa, semacam surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, ini sesungguhnya bisa menjadi surah yang dengan izin Allah akan melindungi kita, Nah, saya kasih contoh jamaah sekalian. Kalau Nabi yang membaca surah-surah itu,
itu betul-betul sangat efektif. Kalau Nabi yang membaca yang dari surah-surah itu betul-betul menjadi bacaan yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena bacaan tersebut memang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi ada pengaruhnya. Jadi walaupun dia istilahnya bacaan baik, kita pilih bacaan yang baik, Ayatul Kursi, tapi ternyata tidak ada efeknya dalam kehidupan kita. Bukan ayat itu yang tidak mujarrab, akan tetapi tempat keluarnya yang mungkin tidak berada pada tempat yang bersih. Nah, Al-Quran ini harus berhubungan dengan hati yang bersih. Contohnya jamaah sekalian, Nabi suatu ketika diancam mau dibunuh. Itu syar itu. Kalau mau dibunuh itu syar. Ya. Jadi Nabi diancam. Kita tahu ceritanya itu ketika Nabi baring-baring di bawah pohon kurma lah. Tiba-tiba lewat orang kafir itu, ya, yang masih benci sekali sama Islam dan Nabi. Dia bilang, kesempatan inilah saya mungkin bisa menyelesaikan Muhammad, menghabisi Muhammad. Tapi masih sempat dia bertanya-tanya. Diambillah pedangnya yang terhunus itu, kemudian dia ancam Nabi. Terus dia katakan, hai Muhammad, siapa kira-kira yang dapat menyelamatkan engkau dari pedangku yang terhunus ini? Iya. Ada yang tahu Pak? Apa jawaban Nabi waktu itu? Apa zikirnya Nabi waktu itu? Kata Allah. Allah itu berapa kata Pak? Berapa kata itu Allah? Hanya satu kata kan, Allah. Kalau Allahu Akbar itu dua kata Pak. Allahu satu kata, Akbar dua kata. Nah, dalam riwayat itu disebutkan Nabi cuma mengatakan Allah. Itu ternyata sudah membuat gemetaran orang tersebut, tentu dengan izin Allah, dan jatuh pedang itu dari tangannya. Jatuh pedang itu dari tangannya. Iya. Nah, kalau kita ingin belajar tentang istilah kita biasa baca-baca, kita mengatakan sebenarnya baca-baca apa yang dibaca oleh Nabi itu. Nabi itu tidak pernah merahasiakan yang namanya kebenaran. Tidak pernah. Tidak sama orang kalau belajar tarekat dirahasiakan. Kenapa? Karena harus dibayar. Kalau Nabi itu transparan, semua apa yang bermanfaat untuk manusia, untuk umatnya, Nabi ajarkan semuanya, tidak ada yang tersisa. Ya. Jadi Islam ini sebenarnya yang merupakan syariat yang paling banyak baca-bacanya. Ya. Islam inilah yang paling banyak baca-bacanya. Dan semua baca-baca itu adalah bacaan yang benar. Ketidakfahaman sebahagian di antara kita, ada bacaan yang dijamin mujarrab. Banyak orang yang berguru pergi mencari baca-baca salah. Ya, pergi mencari baca-baca salah Pak. Iya. Ada itu saya waktu SD pernah tuh belajar baca-baca salah. Waktu itu kalau tidak salah saya sudah mulai tertarik kepada lawan jenis, sudah mulai mau balik. Dia bilang ada yang dibaca supaya dia takluk itu perempuan. Ya, berarti pakai perempuan. Iya. Iya eruna nyili, iya eruna mata, iya apa namanya menyawana konaitaka, kum fayakun. Tidak jadi Pak, tidak jadi. Ya, karena memang baca-baca salah. Kemudian juga mengincar sesuatu yang salah. Ya,
Tidak begitu caranya kalau mau perempuan menikah kalau mau. Bukan begitu caranya dibaca-bacai orang. Nah, itu yang pertama. Jadi saya ingin balik kepada kajian kita. Jadi Nabi itu tidak perlu panjang-panjang zikirnya. Cukup dengan lafzul jalal Allah. Kenapa itu membuat gemetaran musuh? Karena Allah itu memang keluar dari dalam, penuh dengan keyakinan, bukan sekedar formalitas. Yang membuat kita punya bacaan ini sebenarnya tidak berkualitas. Itu intinya adalah pada persoalan apa yang kita baca selama ini, mungkin unsur formalitasnya itu lebih dominan dibandingkan unsur hakikatnya. Nah, bayangkan jamaah sekalian, kalau saja Allah itu membuat gemetar musuh, bagaimana lagi kalau Allahu Akbar? Bagaimana lagi kalau ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Nabi cuma baca Allah tapi gemetaran musuh. Ada orang yang selesai membaca ayatul kursi tidak ada yang terjadi. Bahkan dia baca-bacanya semua bilang malah kadang-kadang ada yang dibacakan ruqyah pada jin supaya dia keluar, malah jinnya itu patotoi. Iya, padahal sudah dibacakan, yang raqinya itu sudah berbusa-busa mulutnya membacakan ayat-ayat ruqyah, malah jinnya itu apa yang terjadi? Dia tidak mau keluar. Dia tidak mau keluar. Iya. Salah satu di antara sebabnya karena jin itu tidak takut kepada yang membaca ruqyah itu. Bandingkan ada riwayat yang menyebutkan Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli ibadah, itu pernah ada satu kejadian di mana ada orang yang kemasukan jin. Nah, dulu itu identik kalau ada orang kemasukan jin, yang dipanggil itu ulama untuk meruqyah. Maka dipanggillah Imam Ahmad untuk pergi meruqyah orang yang kemasukan jin, kesurupan jin. Tapi waktu itu Imam Ahmad sibuk, ya, dia tidak bisa memenuhi panggilan itu untuk pergi meruqyah. Ini benar Pak, riwayatnya. Karena Imam Ahmad tidak sempat pergi, maka Imam Ahmad mengatakan, saya menitipkan sebelah sandal saya. Saya menitipkan sebelah sandal saya. Jadi orang yang mau panggil Imam Ahmad untuk meruqyah ini, Imam Ahmad cuma menyerahkan sebelah sandalnya. Iya. Untuk apa sandal itu? Kata Imam Ahmad, kalau kamu ingin meruqyah daripada orang yang kesurupan jin itu, mudah-mudahan dengan izin Allah, kalau kau pukulkan sandal saya ini, jin itu akan keluar lari terbirit-birit. Dan betul, ketika sandalnya Imam Ahmad itu menyentuh orang yang kesurupan jin itu, tiba-tiba saja orang itu sadar dan jin itu tiba-tiba keluar. Itu karena takut sama sandalnya Imam Ahmad. Kenapa? Karena barang-barang yang disentuh oleh orang-orang soleh itu ada pengaruhnya, Pak. Iya. Jadi kita bisa bayangkan, Pak, sendalnya Imam Ahmad yang datang itu sudah tak kencing-kencing itu jin. Kira-kira bayangkan kalau seandainya Imam Ahmad yang datang, kira-kira jadi blender mungkin itu jin itu kalau seandainya Imam Ahmad yang datang, Pak. Nah, ini saya berkelakar menyampaikan, tapi kira-kira seperti itu kedudukannya bacaan-bacaan kita selama ini. Yang kita pilih, bacaan ini banyak keutamaannya, bacaan ini begini, tapi kenapa tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan kita? Nah, andaikan surah Al-Falaq ini, Pak, kita hayati, kita renungkan dengan baik, berusaha untuk membersihkan hati kita dan jiwa kita ini, dan kita niatkan untuk jadikan sebagai bacaan pelindung. Iya. Kalau hanya sekedar nyamuk saja, Pak, mohon maaf, mungkin kita tidak perlu membeli obat nyamuk. Iya, kalau pergi kita ke Malino di ruangan terbuka, tidak perlu pakai obat nyamuk, Pak. Cukup membaca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Baik.
Jadi saya cuma ingin menyampaikan bahwa surah Al-Falaq ini adalah berkaitan dengan kejahatan fisik. Adapun syarr yang terdapat dalam surah An-Nas yang kita katakan tadi lebih berbahaya. Syarr ini lebih berbahaya. Padahal 1 banding 4. 1 banding 4. Model syarr yang terdapat dalam surah An-Nas itu memang daya rusaknya luar biasa, Pak. Karena min syarril waswasil khannas, dari kejahatan makhluk yang tersembunyi yang meniupkan kejahatan itu ke setiap manusia. Itu artinya sasaran daripada kejahatan ini bukan berkaitan dengan fisik, akan tetapi berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan hati. Kalau fisik yang rusak itu masih sangat banyak harapan. Tapi kalau hati yang rusak, maka itu tidak ada harapan. Karena fisik ini maksimal daya rusaknya adalah sampai pada tingkat kematian. Kalau jasmani kita yang mati, selesai. Tapi apa yang membuat seseorang itu bermasalah sampai di hari kemudian kelak nanti, ketika batin, ketika hati ini yang bermasalah. Maka syaitan tahu bahwa kalau hati manusia itu yang dirusak, itu akan merusak semuanya. Itulah sebabnya Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya pada diri manusia itu ada sekerat daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila dia baik akan baik seluruh lahiriah dan penampakannya, dan apabila dia buruk maka akan buruk seluruh lahiriah dan penampakannya. Apa itu kata Nabi SAW? Ala wahyal qalbu, ketahuilah dialah itu yang bernama jiwa. Jadi bukan hati yang berupa fisik. Kalau mungkin dalam hewan itu namanya lever ya, atau apa yang semacamnya, bukan itu. Ya, itu bukan. Akan tetapi sesuatu yang sifatnya abstrak, yang kira-kira dia ada kaitannya antara jantung dengan yang ada di otak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ada bahagian pada diri manusia itu yang akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bahagian ubun-ubun. Pada bahagian ubun-ubun. Ternyata pada bahagian ubun-ubun ini, jamaah sekalian, hasil penelitian juga para ahli pada hari ini, ternyata kenapa Allah menyebutkan pada bahagian ubun-ubun itu, itulah ada bahagian otak yang berpikir di situ, yang mendapatkan semacam pengarahan dari arah jantung sampai ke kepala itu. Ya, saya pernah baca-baca sedikit bukunya itu. Ya, bahasa ilmiahnya katanya di bagian depan itu namanya frontal lobe. Jadi inilah sebenarnya yang memberikan inspirasi kepada manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jamaah sekalian, la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubun inilah yang dusta. Itu karena dari sini kadang-kadang ketika ini yang tidak beres, inilah yang akan mengarahkan manusia kepada yang jahat itu. Makanya kalau kita lihat di dalam surah Al-Alaq itu, surah Iqra itu, di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan
Fasjud waqtarib. Jadi fasjud atau wasjud ya. Fasjud waqtarib. Begitu ya. Jadi akhir ayat itu Allah mengatakan sujudlah dan mendekatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ahli itu mengatakan bahwa ada kaitan antara ubun-ubun ini yang sering sujud dengan cara yang benar dengan kaitannya dengan terhindar dari dosa. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi andaikan cara salat kita ini sebenarnya benar, andaikan cara sujud kita ini yang benar, maka ada kaitannya antara cara berpikir kita yang positif dengan banyaknya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diperintahkan oleh Allah untuk banyak salat di waktu malam. Allah mengatakan, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Ya, jadi Allah menyuruh kepada Nabi untuk banyak salat di waktu malam, dan tentu saja salat itu diantaranya banyak sujudnya. Maka ketika dia banyak sujud, itu artinya dia akan mendapatkan pencerahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala apapun masalah yang dihadapi pada siang hari. Karena Allah katakan inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, sesungguhnya aku akan memberikan padamu Muhammad perkataan yang berat. Apa itu maksudnya jemaah sekalian? Artinya Nabi di malam hari itu mencas dirinya lewat munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amanah yang Allah anugerahkan pada beliau di siang hari memimpin orang banyak. Menjadi pemimpin itu tidak gampang. Jadi karenanya seorang pemimpin itu adalah orang yang seharusnya banyak bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya mengandalkan kecerdasan dan kepintaran, mengandalkan kolega-kolega, itu tidak cukup. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita kembali kepada kajian kita. Kenapa Nabi mengatakan, ya ala inna fil jasadi mudghah in saluha saluhal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Jadi inilah rohani kita yang menjadi penguasa dalam diri kita, yang sering kita istilahkan qalbun, hati. Inilah yang menjadi penguasa dalam diri kita. Dan ketika penguasa yang bernama hati itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita ini sebenarnya dia cuma rakyat. Ya, dia cuma rakyat. Ya, tangan kita ini ada rakyatnya hati kita. Mata kini adalah merupakan bawahannya hati kita. Maka ketika hati ini baik, maka dia akan dapat memperbaiki seluruh apa yang ada dalam kehidupan kita. Maka kalau dia melihat, dia tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menahan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kembali, dia hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertawakal, dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua urusannya hanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ikhlas Allah mengatakan Allahus Samad. Allah itu ternyata objek bergantungnya seluruh makhluk. As-Samadiyah itu artinya tempat kebutuhannya seluruh makhluk. Jadi dia itu Allahus Samad. Iya. Kalau umpamanya di sini dikatakan Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman ini dia katakanlah mengumpulkan sembako, beras, makanan, ya, sehingga banyak orang yang datang dan viral. Saya rasa Masjid Ar-Rahman
tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan kalau orang datang pada membludak semua. Iya, jangankan satu Makassar, ya, di Desirua ini saja, wah, kewalahan. Itu karena memang makhluk memiliki keterbatasan. Adapun Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya daripada As-Samadiyah itu tempat kebutuhan seluruh makhluk, artinya siapa saja. Apapun latar belakang Anda, apapun kebutuhan Anda, minta sama yang punya As-Samadiyah itu. Coba bayangkan Pak, kita saja ini yang dalam masjid ini, kalau kita tanya satu persatu Pak, kita punya kebutuhan macam-macam. Iya. Kalau kita tanya anak muda, apa kebutuhanmu anak muda? Iya. Kebutuhannya anak muda mau menikah. Sampaikan sama Allah. Iya. Catat itu, sampaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apalagi kebutuhannya yang sudah menikah. Umpamanya dia sudah menikah 1 tahun belum punya anak. Iya. Sampaikan keluhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau pemuda tadi keluhannya masalahnya belum menikah. Iya. Yang sudah menikah belum selesai masalahnya, mau punya anak. Iya. Setelah punya anak belum juga selesai masalahnya, butuh pembiayaan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Allah tidak pernah membatasi. Allah tidak pernah membatasi. Kalau sesama makhluk tentu kita batasi, Pak. Pamannya seorang pejabat mau ketemu dengan pejabat. Ada protokolnya biasa. Satu-satu Pak masuk orang. Kenapa? Karena pejabat itu dia bukan maha mendengar. Dia bukan maha melihat. Dia bukan maha mengetahui. Dia harus satu-satu. Ya, kita apa kebutuhan tak? Jangan ngomong kita dulu. Apa kita mau bilang? Silakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis yang dia sebutkan, andaikan seluruh makhluk dan jin berkumpul di satu tempat, kemudian meminta kepada Allah dengan permintaan yang bermacam-macam, Allah mampu memenuhi itu semuanya, dan Allah tahu semuanya apa maunya setiap daripada makhluk-makhluk itu. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada yang berjalan di atas permukaan bumi ini terkecuali rezekinya itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini yang kita yakini ini Pak, kita pede dalam hidup ini. Ya, kita percaya di dalam hidup ini karena rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang korupsi Pak, itu orang yang tidak yakin bahwa Allah Maha Pemberi rezeki. Ya, dianggap nanti bisa hidup kalau dia korupsi, nanti bisa hidup kalau dia curang. Bagi kita orang-orang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan kalian bertawakal kepada Allah seperti bertawakalnya burung-burung, Pak. Itu Nabi mengatakan begitu. Maka Allah akan memberikan dan menggunakan rezeki pada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki pada burung-burung itu. Kata Nabi, burung-burung itu keluar dari sarangnya pagi-pagi, mau musim buah-buahan, mau musim kemarau, mau musim apa saja, pasti dia keluar itu burung-burung kalau pagi-pagi Pak. Dan setiap sore dia kembali dalam keadaan kenyang. Ya, tidak ada pernah kita dapatkan ceritanya Pak ada burung-burung yang curhat, tidak dapat Kak Kodong hari ini. Tidak ada Pak. Dan kenapa Nabi memilih hewan, contoh hewan yang paling bertawakal itu adalah burung? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan semut? Karena burung itu istilahnya dia cuma memakan di tempatnya di mana ditemukan itu. Dia tidak pernah bawa pulang. Ya, pernah kita ada lihat burung-burung pulang bawa kantong-kantong bilangnya? Tidak ada Pak. Istilahnya tawakalnya kalau kita di situ dia makan. Bagaimana bisa? Besok lagi. Itu namanya tawakal Pak. Iya. Kalau semut itu Pak, cara hidupnya itu semut. Itu di musim panas dia mengumpulkan makanannya di sarangnya itu untuk mengantisipasi datangnya musim dingin, ya, musim hujan. Tapi beda dengan burung. Burung itu Pak betul-betul di antara contoh
ciptaan Allah yang paling tinggi tawakalnya. Ya, kita ini Pak, masya Allah, sudah S berapa bikin semua ini Pak? Ya, burung itu tidak ada S-nya Pak. Ya, kita ini sudah S8, S berapa? Masih belum yakin tentang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu burung sejak dulu begitu Pak. Ya, dia tidak pernah kursus, tidak pernah apa, tapi luar biasa tawakalnya. Dia keluar di pagi hari dalam keadaan perutnya ya kosong, tapi di sore hari dia kembali. Makanya kita lihat biasa itu pulang itu menyanyi-nyanyi Pak, itu karena dia gembira, masya Allah. Ya. Nah kadang-kadang kita ini lebih kalah dengan burung Pak. Ya, ada aset kita, ada tanah kita, ada kebun kita, ada pertanian kita, ya, rekening kita, masya Allah. Tapi masih saja curang dalam kehidupannya. Ya, itu pejabat-pejabat kita yang di atas itu. Kira-kira orang tidak bisa beli nasi kuning itu kalau pagi Pak. Kira-kira itu yang korupsi itu. Itu adalah orang yang kelebihan Pak. Tapi menunjukkan bahwa ketika manusia itu rakus, maka ternyata jauh lebih dahsyat dibandingkan ketika hewan-hewan buas itu yang rakus. Makanya syar yang terdapat dalam surah An-Nas ini sangat berbahaya, yaitu ketika merusak daripada hati-hati seseorang. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.